Siapa yang tidak mengenal nama Flying Dutchman? Nama itu sangat populer dalam cerita yang berhubungan dengan dunia maritim. Sosok tersebut digambarkan dalam animasi Pirates of the Caribbean dan SpongeBob. Dalam Pirates of the Caribbean, Flying Dutchman menjadi nama kapal dengan kapten bernama Davy Jones. Sedangkan pada animasi SpongeBob, Flying Dutchman tampil sebagai hantu bajak laut dengan kapal suramnya yang mengambang di dalam perairan Samudera Pasifik. Dari sekian banyak legenda kapal hantu, kisah The Flying Dutchman menjadi salah satu yang paling populer di dunia. Konon, The Flying Dutchman adalah kapal hantu legendaris yang dikutuk untuk mengarungi lautan selamanya dan tidak dapat berlabuh. Kapal The Flying Dutchman pun banyak digambarkan dalam film, serial televisi, lukisan dan opera. Lantas, apakah Flying Dutchman benar-benar ada? Dalam kepercayaan masyarakat Eropa, istilah The Flying Dutchman merujuk pada kapal hantu yang dikutuk untuk mengarungi lautan selamanya dan tidak dapat berlabuh. Kemunculannya diyakini para pelaut sebagai pertanda akan malapetaka yang segera terjadi. Terdapat beberapa versi cerita tentang asal-usul kutukan The Flying Dutchman. Versi paling populer menceritakan bahwa kutukan tersebut bermula dari kapal dagang milik VOC pada abad ke-17 yang dikendalikan oleh seorang kapten bernama Hendrik van der Decken. Dalam perjalanan kembali ke Amsterdam dari Hindia Belanda, yang sekarang Indonesia, kapal Van der Decken dihadang badai yang sangat ganas di sekitar Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Konon, Van der Decken berusaha memutar arah kapalnya kembali, tetapi tidak bisa. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Van der Decken, yang sedang mabuk, menolak kembali meski awaknya ketakutan. Van der Decken kemudian membawa kapalnya menerjang badai. Saat itu, Van der Decken juga bersumpah bahwa ia akan mengeluarkan kapalnya dari pusaran badai, meski memakan waktu sampai hari kiamat sekalipun. Konon, kata-kata Van der Decken itulah yang membuatnya beserta seluruh kru kapal dikutuk untuk mengembara selamanya di lautan tanpa bisa menginjak daratan. Versi lain menceritakan kisah Kapten Valkenburg, yang berlayar selamanya di Laut Utara. Sang kapten diceritakan harus bermain dadu dengan iblis untuk menukar jiwanya. Terlepas dari perbedaan versi cerita, The Flying Dutchman berakhir menghilang di telan badai. The Flying Dutchman juga tidak hanya gentayangan di sekitar Tanjung Harapan, tetapi di seluruh dunia. Konon, The Flying Dutchman bisa terlihat tepat di bawah ombak atau muncul ke permukaan dari bawah laut. Tidak sedikit pelaut dari abad ke-18 dan abad ke-20 yang mengaku pernah melihat kapal hantu The Flying Dutchman. Catatan paling meyakinkan terkait penampakan The Flying Dutchman berasal dari 1881. Pada tanggal 11 Juli sebuah kapal yang membawa calon Raja George kelima dari Inggris, Pangeran Albert Victor, dan tutor mereka yang bernama John Neil Dalton, tertambat di Selat Bass di lepas pantai Australia antara Melbourne dan Sydney. Pada pukul 4 pagi, Pangeran mengaku melihat pemandangan tidak terduga, yakni kapal Flying Dutchman sedang melintas di dekat kapalnya. Semua catatan dari para pelaut memiliki satu kesamaan, yakni The Flying Dutchman muncul saat sedang cuaca berkabut tebal atau badai. Catatan terakhir terkait kemunculan The Flying Dutchman berasal dari periode Perang Dunia II, tahun 1939 sampai tahun 1945 ketika armada Jerman mengaku melihat kapal hantu tersebut di sekitar terusan Suez. Sastrawan Skotlandia, Sir Walter Scott juga menulis pengalaman menakutkannya ketika berlayar di laut saat terjadi badai dalam Rokeby, 1812. Dia menyebut Dutchman adalah kapal, bukan karakter manusia. Dutchman muncul dalam malapetaka yang terjadi dalam kru, tetapi tidak dijelaskan kejadiannya secara rinci. Apakah Flying Dutchman itu nyata? Menurut beberapa sumber, The Flying Dutchman hanyalah mitos yang terinspirasi dari kisah seorang kapten berkebangsaan Belanda bernama Bernard Fouquet. Bernard Fouquet adalah kapten terkenal dari abad ke-17 yang mampu menempuh perjalanan antara Amsterdam ke Jawa dalam waktu sangat cepat. Konon, hal itu dapat dilakukan Fouquet karena ia bersekutu dengan iblis. Sepintas, kisah The Flying Dutchman juga terdengar seperti dongeng yang berisi peringatan akibat kesombongan dan tindakan sembrono saat di laut. Selain itu, legenda tentang kapal hantu dan para awak yang ditakdirkan mengembara di samudera telah ada sejak zaman kuno, jauh sebelum kisah The Flying Dutchman populer di kalangan masyarakat Eropa. Apabila dilihat dari kacamata sains, penjelasan paling logis dari penampakan yang dikira The Flying Dutchman adalah fenomena fatamorgana superior, yang membuat kapal tampak melayang di atas cakrawala. Nama Hendrik van der Decken sebagai kapten kapal juga tidak ditemukan dalam sejarah Belanda. Kendati demikian, kondisi perairan Tanjung Harapan yang sangat berbahaya bagi kapal memang benar adanya. Bahkan, penemu Tanjung Harapan, Bartolomeu Dias, juga tenggelam bersama kapalnya di perairan Afrika Selatan itu pada tahun 1500. Mungkin karena peristiwa itu juga, legenda The Flying Dutchman, seperti halnya banyak mitos lainnya, masih banyak dipercaya masyarakat. Bagaimana dengan kalian? Apakah percaya dengan legenda The Flying Dutchman?